Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menghitung min, median, dan modus. Di video kali ini saya akan menjelaskan hubungan dari min, median, dan modus. Hubungannya itu ada 3. Yang pertama, jika frekuensi besar di kelas-kelas kecil, maka min lebih dari median, lebih dari modus. Nah, pernyataan ini akan saya buktikan apakah ini benar atau salah. Oke, saya ambil data seperti kemarin. Ini kelasnya kecil, saya ambil 4. Kemudian frekuensinya besar. Bisa dilihat frekuensinya besar semua. Nah, yang pertama kita menghitung min. Oke, baik, min. Kalian masih ingat rumusnya? Oke. Ini dijumlah hasilnya 300 ya. Ini dijumlah hasilnya 70. Masukkan saja. Ini datanya sama seperti kemarin. Kemudian median. Masih ingat rumusnya? Batas bawah ditambah setengah N dikurangi CFB dibagi frekuensi pada kali interval. Nah, intervalnya ini sama ya, 5. Setengah N nya itu berarti 35. CFB nya 25 berarti ya, ini. Kemudian frekuensi padanya ini batas bawah. Oke. Yang terakhir itu modus. Masih ingat rumusnya, teman-teman? Nah, kalian kalau bertanya, kemarin videonya S, kenapa sekarang D? Nah, sebenarnya S sama D itu sama aja. Oke, modusnya ini 25, batas bawah 9, S2, S1. Nah, udah ketemu min 18,57, median 17,5, dan modus 13,07. Berarti min lebih besar daripada median dan median lebih besar dari modus. Jadi pernyataan ini yang pertama, jika frekuensinya besar kemudian di kelas-kelas kecil, itu akan menghasilkan min lebih besar dari median dan lebih besar dari modus. Berarti pernyataan ini terbukti. Pernyataan pertama terbukti. Kemudian hubungan yang kedua, jika frekuensi besar di kelas-kelas besar, maka min kurang dari median, kurang dari modus. Datanya seperti ini. Kelasnya ada 7.
frekuensinya besar semua. Kita akan membuktikan bahwa pernyataan ini terbukti. Yang pertama, min. Oke, ini sigmanya 5670. Frekuensinya jumlahnya 100. Dimasukkan angkanya. Berapa ini berarti? Hasilnya 56,7. Yang kedua, median. Rumusnya tetap sama. Setengah N 50 berarti ya. Kemudian CFB. Karena setengah N-nya 50, berarti CFB sekitaran ada di sini. 73. Berarti CFB-nya ini 48. Kemudian frekuensi padanya 25. Batas bawahnya 56,5. Dimasukkan angkanya. 56,5 ditambah 50 dikurangi 48 dibagi 25 dikali intervalnya berarti 5. Oke, 56,5 ditambah 0,4 sama dengan 56,9. Terakhir, modus. Batas bawah ditambah dengan D1 dibagi D1 plus D2 dikali interval. Oke, yang paling banyak ini berarti 25. Batas bawahnya 56,5. Ini S1, ini S2. 56,5 S1 atau D1 nya berarti 25 dikurangi 15, 10 dibagi 10 ditambah 25 dikurangi 13, 12 dikali 5. 56,5 ditambah 2,27, hasilnya 58,77. Oke, ini modus, ini median, ini min. Minnya berapa? 56,7. Median 56,9. Lebih besar median. Kemudian modusnya 58. Nah, pernyataannya gimana? Jika frekuensi besar di kelas-kelas besar, maka min kurang dari median, kurang dari modus. Minnya tadi kan 56,7. Kemudian mediannya 56,9. Modusnya 58,77. Nah, 56,7 kurang dari 56,9. 56,9 kurang dari 58,77. Jadi, pernyataan ini terbukti. Baik teman-teman, ini adalah hubungan yang terakhir. Hubungan yang ketiga yaitu jika distribusinya simetris, maka min sama dengan median sama dengan modus. Nah, distribusi simetris ini yang dimaksud datanya itu sama.
sama seperti hubungan pertama maupun kedua, tetapi kelasnya harus ganjil. Jika kelasnya genap, tidak akan ketemu nanti. Misalnya tadi yang hubungan pertama kelasnya kan ada 4, nah itu tidak bisa karena kelasnya hanya 4. Misalnya kelasnya 5, itu bisa nilainya sama ini. Tapi kalau kelasnya hanya genap, itu pernyataan ini tidak akan terbukti seperti itu. Nah, perbedaannya lagi, frekuensinya ini saya rubah semuanya, tetapi ada yang sama. Ini 15, ini juga 15. Nah, ini kan sama. Dia mengapit yang besar seperti itu, mengapit angka yang besar. Oke, lanjut penghitungan. Kita coba saja data ini sesuai atau tidak, karena ini adalah data dari hubungan kedua. Ini sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Ini hasilnya 5.880. Ini 100. 5.800 sama dengan 58,8. Kemudian median, batas bawah ditambah setengah N dikurangi CFP dibagi frekuensi pada dikali interval, setengah N nya 50, berarti ada di sekitar sini. Ini CFP, ini frekuensi pada, ini adalah batas bawahnya. Oke, batas bawahnya 56,5 ditambah dengan 50 dikurangi 39 dibagi dengan 25 dikali 5 sama dengan 56,5. Ini setelah dihitung hasilnya 2,2, 58,7. Yang terakhir modus, batas bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali interval, yang paling banyak 25. Nah, di hubungan ketiga ini sudah saya jelaskan tadi, ada nilai atau ada frekuensi yang angkanya itu sama. Itu yang membedakan, itu yang namanya distribusinya simetris. S1, S2. Batas bawahnya ini 56,5 ditambah dengan 15 kurangi 5, oke, 10, 20 nih ya, karena ini 10, ini 10 tambah 10, 20 kali 5, 56,5 ditambah 2,5 sama dengan 59. Oke, ini 59, 58,7, 58,8. Nah, ini bisa saja dibulatkan jadi 59. Ini juga 59. Karena ini kan di atas 5, jadi pembulatannya ke atas menjadi 59. Oke, kita ketahui minnya berapa? 59. Mediannya juga 59. Modusnya 59. Nah, pernyataan ini, jika distribusi simetris maka min sama dengan median sama dengan modus, ini terbukti. Sekali lagi teman-teman, untuk distribusi ini data kalian harus ganjil, tidak boleh genap. Tadi data
saya yang hubungan pertama itu 4. Nah, itu tidak bisa untuk membuktikan pertanyaan ini. Makanya saya ambil data yang kedua dari hubungan kedua. Karena data tersebut kan ada 7. 7 kan ganjil. Makanya pernyataan ini terbukti karena datanya ganjil. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai hubungan min, median, dan modus. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum. Selamat siang.